Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ainul di sini. Seperti biasa, kita akan belajar matematika. Pada materi hari ini itu adalah materi baru, jadi tidak membahas yang kemarin lagi, tapi memasuki materi baru yaitu tentang diagram batang. Nah, apa sih sebenarnya diagram batang itu, Bu? Yuk kita bahas pengertiannya dulu. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Pengertian diagram ini diambil dari sumbernya Wikipedia. Jadi intinya diagram itu adalah pengumpulan data. Jadi nanti ada data, nanti ditunjukkan gitu. Jadi datanya dikumpulkan dulu, kemudian dibentuk suatu diagram. Nah, macam-macam diagramnya ini juga banyak. Ada diagram batang, jadi diagramnya itu berbentuk batang atau persegi panjang. Ada diagram garis itu diagramnya bentuknya juga pakai garis aja. Kemudian ada diagram lingkaran, diagramnya bentuk lingkaran, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kelas 4 ini yang kalian pelajari kali ini adalah diagram batang. Kalian akan belajar bagaimana cara membaca suatu diagram batang dan bagaimana cara membuat diagram batang. Materi ini sangat-sangat mudah dan cukup sederhana. Asal kalian bisa mengikuti arahannya Bu Ainul dengan baik, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan berbagai macam soal tentang diagram batang. Yuk lanjut pada materi berikutnya. Next. Sebelum memasuki pembelajaran membaca diagram batang, kita harus tahu bagaimana cara-cara mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data itu ada dua cara. Yang pertama, ada pengumpulan data secara langsung. Secara langsung ini artinya bukan artinya deh, biar gampangnya aja. Misalkan seorang guru ingin tahu tinggi badan kelas 4. Nah, guru tersebut mengukur tinggi badannya satu persatu. Setiap siswa dipanggil, kemudian diukur, dicatat. Misalkan si A tingginya 130, si B 132, dicatat langsung. Nah, itu namanya pencatatan langsung. Atau misalkan seorang guru ingin tahu berat badannya siswa kelas 4. Jadi siswanya dipanggil satu-satu, ditimbang, dicatat langsung. Itu namanya pencatatan langsung. Cara yang kedua adalah dengan lembar isian. Kalau lembar isian itu gurunya memberikan suatu lembaran yang berisi data. Misalkan tentang gurunya pengen tahu nih kegemarannya siswanya itu apa gitu, gemar apa, menuliskah, menggambar, menyanyi atau apa gitu. Jadi untuk tahu itu, maka gurunya itu akan memberikan suatu lembaran berisikan tentang kegemaran, kemudian dibagikan ke seluruh siswa kelas 4. Setelah diisi oleh siswa, dikumpulkan lagi pada guru, kemudian didata oleh guru. Gitu. Jadi bedanya langsung dan tidak langsung, langsung dan lembar isian itu seperti itu. Kalau langsung ya langsung catat, kalau lembar isian diberi lembaran dulu baru dicatat. Gitu. Gampang kan? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada cara membaca diagram batang. Sebelumnya kan kalian belum tahu nih diagram batang itu gimana. Berarti kita harus tahu unsur-unsur diagram batang itu seperti apa. Ini Bu Guru kasih contoh diagram batangnya. Diagram batang itu bentuknya seperti ini nih. Dan terdiri dari beberapa unsur yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu judul diagram. Judul diagram menunjukkan data yang disajikan pada diagram. Nah, pada diagram ini judulnya itu yang di atas ini, yaitu tentang pelajaran yang disukai siswa kelas 4. Nah, ini judul diagramnya. Unsur yang kedua yaitu sumbu tegak, menunjukkan banyak siswa. Jadi ini sumbu tegaknya. Sumbu tegak itu yang ini siswanya 2 siswa, 4 siswa, 6 siswa, 8 siswa, 10 siswa, dan seterusnya. Ini menunjukkan banyak siswanya. Yang ketiga adalah sumbu mendatar, menunjukkan mata pelajaran yang disukai. Mendatar itu yang dimaksud itu yang ini.
Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan olahraga untuk diagram ini ya. Dan yang terakhir adalah gambar batangnya, menunjukkan letak data. Nah, ini letak datanya. Ini matematika sampai setinggi ini, bahasa Indonesia segini gitu. Itu unsur-unsur diagram batang, cuma ada 4 dan kalian harus tahu. Lanjut, gimana sih Bu sebenarnya cara membaca data? Oke, kita masuk membaca datanya ya. Ini data yang tadi Bu Guru kasih. Kita akan membaca data ini. Gunanya membaca data ini adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yuk kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Siswa yang menyukai matematika ada berapa anak? Coba deh kalian jawab. Ada berapa anak? Dilihat di sini, matematika kan ini. Tingginya segini. Oh, yang suka matematika ada 10 anak, Bu. Nah, betul. Berarti jawaban nomor 1 adalah 10 anak. Bu Guru tulis sini ya. Oke, lanjut pada pertanyaan kedua. Siswa yang menyukai bahasa Indonesia ada berapa anak? Coba dilihat kira-kira ada berapa ya? Bahasa Indonesia kan di sini nih. Kemudian tingginya segini loh Bu. Dia kan lebih tinggi dari 8 tapi nggak sampai 10. Berarti berapa ya? Berarti ini posisinya ada di tengah-tengah antara 8 sama 10. Berapa tengah-tengahnya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah 9. Bu Guru tulis ya. 9. Lanjut pertanyaan ketiga. Siswa yang menyukai IPA ada berapa anak? Betul, ada 5 anak. Bu Guru tulis lagi 5 anak. Karena posisinya di tengah-tengah antara 6 dan 4. Pertanyaan keempat. Siswa yang menyukai IPS ada berapa anak? Ada 6 anak, betul. Kemudian yang nomor 5. Siswa yang menyukai olahraga ada berapa anak? Ada 10. Nah, 5 soal ini adalah soal-soal yang gampang. Tinggal lihat-lihat angkanya aja disesuaikan. Selanjutnya untuk nomor 6, 10 soalnya akan sedikit saya tingkatkan ya. Kita lihat nomor 6. Siswa yang paling banyak menyukai adalah pelajarannya apa? Adalah matematika dan olahraga, betul. Bu Guru tulis matematikanya M gitu ya. Kemudian dan olahraga dan O gini aja. Karena nggak muat. Nomor 7, siswa yang paling sedikit menyukai pelajaran yang paling sedikit yang mana? Berarti yang tinggi batangnya yang paling rendah, yaitu pelajaran IPA. IPA. Lanjut, pertanyaan nomor 8. Jumlah siswa yang menyukai IPA dan IPS, maaf ya, ini tipe. Menyukai IPA dan IPS. Kira-kira berapa anak? Ingat ya, ini pertanyaannya adalah jumlah. Kalau jumlah berarti ditambah. IPA-nya ada berapa? Ada 5 ya. IPS-nya ada 6. Karena dijumlah, maka ini ditambah. 5 tambah 6 hasilnya adalah 11. Begitu. Gampang ya, Mas Ian? Gampang dong, pasti kalian bisa. Nomor 9.
Selisih siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan matematika adalah, nah ini berarti yang harus kita perhatikan adalah kata selisih. Selisih itu adalah dikurangi. Berarti caranya adalah dikurangi. Bahasa Indonesia ada berapa? Ada 9 ya. 9. Matematikanya ada berapa? 10. Berarti 10 dikurangi 9. Berapa 10 kurangi 9? 1 jawabannya. Sini aja langsung. Jawabannya adalah 1 gitu. Gampang. Gampang banget. Kemudian soal terakhir. Jumlah siswa seluruhnya. Jumlahnya siswa seluruhnya. Nah, kalau tadi kan cuma beberapa mata pelajaran aja nih. Nah, ini seluruhnya. Berarti caranya adalah kita tambahkan semuanya yang ada di sini. Ini ada 10. Kemudian sini 9, sini 5, sini 7, dan sini adalah 10 juga. Kalau ditambah berapa ya? 10 tambah 9, 19. 19 tambah 5, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 10 adalah 40. Berarti hasilnya adalah 40. Begitu. Pokoknya kalau jumlah seluruhnya itu kita tambahkan sininya. Ingat ya, yang ditambahkan itu tinggi batangnya ini, bukan yang tegak ini. Salah kalau misalkan yang tegak sini. Yang betul adalah yang di sini. Gitu. Udah kurang lebih untuk membaca diagram batang itu pertanyaannya nggak jauh beda sama yang buku guru kasih ini. Bisa jadi jumlah, bisa selisih, atau yang ditanyakan mana yang paling tinggi, mana yang paling disukai, mana yang digemari, yang mana paling sedikit gitu, atau jumlahnya berapa IPA, berapa IPS, atau misalkan nanti pertanyaan tentang kegemaran, berapa anak yang suka sepak bola, berapa anak yang suka menari, seperti itu. Nggak jauh dari itu kok. Jadi ini masih kategori gampang banget ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.